Part kedua, bukan menegaskan diri, tapi penerimaan diri. Filsuf, pertama-tama ayo kita cermati apa yang baru saja kau katakan tentang kesadaran diri yang membuatmu mengeram dan tidak membolehkanmu bersikap polos. Barangkali ada banyak orang yang mengalami masalah ini. Jadi, ayo kembali pada sumbernya lagi dan pikirkan tujuan utamamu. Apa yang mungkin coba kau dapatkan dengan mengeram perilakumu yang polos? Pemuda, hasrat yang tulus untuk tidak ditertawakan, untuk tidak dianggap tolol. Filsuf, jadi dengan kata lain, kau tidak memiliki kepercayaan diri pada kepolosanmu, pada apa adanya dirimu, bukan? Dan kau menjauh dari hubungan interpersonal, di mana kau akan menjadi dirimu sendiri. Tapi aku berani bertaruh, saat di rumah sendirian kau bernyanyi kencang-kencang dan menari diiringi musik, dan bicara dalam suara yang penuh semangat. Pemuda, hahaha, nyaris seperti kau memasang kamera pengintai di kamarku. Tapi ya, itu benar, aku bersikap bebas saat sendirian. Filsuf, siapapun bisa bersikap seperti raja ketika sendirian. Jadi ini bukanlah persoalan yang seharusnya dipertimbangkan dalam konteks hubungan interpersonal. Sebab ini bukan karena dirimu tidak memiliki kepolosan. Hanya saja kau tidak bisa melakukan hal-hal tersebut di depan orang lain. Pemuda, kalau begitu apa yang harus kulakukan? Filsuf, bagaimanapun ini adalah tentang perasaan sosial. Secara konkretnya beralih dari melekat pada diri sendiri atau kepentingan diri sendiri ke kepedulian terhadap orang lain atau kepentingan sosial dan memperoleh perasaan sosial. 3 hal diperlukan di titik ini: penerimaan diri, keyakinan pada orang lain, dan kontribusi terhadap orang lain. Pemuda, menarik, kata kunci baru. Kulihat apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut. Filsuf, ayo kita mulai dengan penerimaan diri. Di malam pertama diskusi kita, aku mengemukakan pernyataan Adler. Yang penting bukanlah dengan apa aku dilahirkan, tapi bagaimana aku memanfaatkan hal-hal tersebut. Apakah kau masih ingat? Pemuda, ya tentu saja. Filsuf, kita tidak bisa menyingkirkan wadah aku, juga menggantinya. Yang penting di sini adalah bagaimana memanfaatkan hal-hal tersebut. Seseorang mengubah cara melihat aku yang berarti seseorang mengubah cara memanfaatkan hal tersebut. Pemuda, apakah ini berarti menjadi lebih positif dan memiliki rasa penegasan diri yang lebih kuat? Memikirkan segala hal secara lebih positif? Filsuf, seseorang tidak perlu berupaya khusus untuk bersikap positif dan menguatkan diri sendiri. Bukan penegasan diri yang kita perhatikan, tapi penerimaan diri. Pemuda, bukan penegasan diri, tapi penerimaan diri? Filsuf, itu benar. Ada perbedaan yang jelas. Penegasan diri adalah memberikan saran kepada diri sendiri, seperti aku bisa melakukannya atau aku kuat. Bahkan di saat ada hal-hal yang berada di luar kemampuannya. Ini adalah pemikiran yang bisa memunculkan kompleks superioritas, dan bahkan bisa diistilahkan sebagai cara hidup di mana seseorang berdusta kepada dirinya sendiri. Di sisi lain, dengan menerima diri sendiri, jika seseorang tidak bisa melakukan sesuatu, dia bisa langsung menerima dirinya yang tidak mampu, apa adanya, dan melangkah maju agar bisa melakukan apa yang bisa dilakukannya. Ini bukanlah cara untuk berbohong pada diri sendiri. Lebih sederhananya, katakanlah kau mendapat skor 60%, tapi kau berkata pada diri sendiri, kebetulan saja nasibku sedang sial kali ini, dan aku yang sesungguhnya memiliki skor 100%. Ini adalah penegasan diri. Secara kontras, jika seseorang menerima dirinya apa adanya dengan skor 60%, lalu membatin, bagaimana agar aku bisa mendekati 100%? Itu adalah penerimaan diri. Pemuda, jadi meskipun kau hanya mendapat skor 60%, tidak ada perlunya bersikap pesimistis. Filsuf, tentu saja, tidak ada manusia yang sempurna. Ingatkah kau pada apa yang kukatakan ketika menjelaskan upaya untuk meraih superioritas? Bahwa semua orang manusia ada dalam kondisi ingin meningkatkan diri. Jika dibalik, tidak ada
yang namanya orang dengan skor 100%. Ini sesuatu yang harus secara aktif kita akui. Pemuda. Yang kau katakan terdengar positif dalam banyak segi, tapi juga terdengar sedikit negatif. Filsuf. Di sini aku memakai istilah kepasrahan positif. Pemuda. Kepasrahan positif. Filsuf. Ini juga sama halnya dengan pembagian tugas. Seseorang memastikan hal-hal apa yang bisa diubahnya dan hal-hal apa yang tidak bisa diubahnya. Dia tidak bisa mengubah dengan apa dia dilahirkan, tapi dengan kekuatannya sendiri dia bisa berupaya mengubah caranya memanfaatkan hal-hal tersebut. Jadi di sini dia hanya perlu berfokus pada apa yang bisa diubahnya, ketimbang berfokus pada apa yang tidak bisa diubahnya. Inilah yang kusebut penerimaan diri. Pemuda. Apa yang bisa diubah dan tidak diubah seseorang? Filsuf. Benar, menerima apa yang tak tergantikan. Menerima inilah aku seperti apa adanya. Dan memiliki keberanian untuk mengubah apa yang bisa diubahnya. Itulah penerimaan diri. Pemuda. Itu mengingatkanku pada satu baris kalimat yang dikutip penulis Kurt Vonnegut dalam salah satu bukunya. Tuhan, berilah aku kedamaian untuk dapat menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah, dan hikmat untuk selalu bisa mengenali perbedaannya. Ini ada dalam novel Slaughterhouse-Five. Filsuf. Ya, aku tahu. Itu doa yang dikenal sebagai Serenity Prayer. Kalimat ini sangat terkenal dan sudah diteruskan bertahun-tahun lamanya dalam masyarakat Kristen. Pemuda. Dia bahkan memakai kata keberanian. Aku membaca buku itu begitu sungguh-sungguh, sampai menghafalnya di luar kepala. Tapi aku tidak pernah memperhatikan poin ini sampai sekarang. Filsuf. Itu benar. Kita tidak kekurangan kemampuan. Kita hanya kurang keberanian. Ini semua baru bermuara pada keberanian.